Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pamerkan uang dalam jumlah yang banyak, seorang kades di Grobogan jadi pusat perhatian publik. Imbas kecelakaan 2 kereta di Kabupaten Kulon Progo, calon penumpang terlantar di beberapa stasiun hingga pembatalan jadwal keberangkatan kereta api. 2 remaja di Kudus tertangkap basah sedang berbuat mesum di toilet sebuah masjid. Kecelakaan kereta api Argo Wilis dan Argo Semeru di Kabupaten Kulon Progo berimbas kepada penumpang di stasiun lain. Banyak penumpang terlantar karena beberapa jadwal keberangkatan kereta dibatalkan. Tidak hanya itu, ada juga rute perjalanan kereta api yang dialihkan melalui jalur utara. Kecelakaan 2 kereta api di jalur rel ganda Dusun Kalimenur, Kulon Progo berimbas kepada ratusan penumpang kereta api. Salah satunya penumpang kereta api di stasiun Kotowarjo Purworejo. Penumpang yang akan menuju Solo dan Jawa Timur terlantar karena perjalanan kereta api tidak bisa dilanjutkan hingga sampai tujuan, terhenti di stasiun ini. Pihak KAI akan memberikan kompensasi pengembalian biaya tiket kepada penumpang. Namun kompensasi tersebut akan dibayarkan dalam waktu 3 hari. Agar sampai ke tempat tujuan, para penumpang beralih menggunakan kendaraan umum atau sewa kendaraan dengan menggunakan uang pribadi. Kalau tidak salah jam 3 mulai berhenti. Terus ini Bapak mau ke Solo naik apa ini? Rencana nunggu ini ada transport bareng-bareng. Yang disediakan dari PJK atau pribadi? Enggak, pribadi. Kalau PJK katanya kompensasi uang kembali. Ya. Tapi dalam waktu 3 hari. Kecelakaan kereta api di Kabupaten Kulon Progo juga membuat PT KAI Daob 4 Semarang mengubah rute perjalanan. 9 kereta api yang semula melalui rute jalur selatan dialihkan melalui rute jalur utara. Namun ada 9 KA yang tadinya melewati lintas selatan dialihkan jalurnya memutar melalui lintas utara, dalam ini melalui daerah operasi 4 Semarang. Selain Daob 4 Semarang, kecelakaan kereta api juga berimbas kepada Daob 5 Purwokerto. 9 jadwal keberangkatan kereta dibatalkan dan 9 kereta putar arah atau pengalihan jalur. Akibatnya calon penumpang yang sudah membeli tiket kereta api terpaksa mengembalikan tiket yang sudah mereka beli. Meski uang pembelian tiket dikembalikan secara utuh atau 100%, calon penumpang tetap kecewa. Mau ngantar orang tua mau pulang ke Kalimantan. Oh gitu. Nah, terus naik kereta ini. Ya naik kereta ini mau ke Jogja dulu, lalu terbang dari Jogja ke Balikpapan. Oh, terus ternyata Ya keretanya anjlok. oh nggak bisa lewat itu Nggak ya. bisa lewat, jadi ya Terus tadi dibatalin ya. dibatalin tapi sudah dibalikin 100%, tapi ya tetap ya kecewa sih. Hingga Selasa siang sejumlah kereta api masih berhenti di beberapa stasiun. PT KAI Daob 5 Purwokerto masih mendata jumlah calon penumpang yang melakukan penukaran tiket. Sebelumnya pada Selasa siang, kereta api Argo Wilis dan Argo Semeru terlibat kecelakaan di Kulon Progo. Kereta api Argo Semeru Surabaya Jakarta tergelincir keluar dari jalur rel. Di saat bersamaan, kereta api Argo Wilis melintas hingga tabrakan tak terhindarkan. Tim liputan melaporkan. Ini soalnya masih banyak penumpang di dalam gerbong. Sebuah mobil milik pemerintah Kabupaten Klaten menabrak tembok rumah warga di Klaten. Akibatnya mobil ringsek dan tembok rumah jebol. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Jogja Solo di Desa Somopuro, Jogonalan, Klaten, Selasa sore. Mobil menabrak tembok salah satu rumah kosong milik warga. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dari arah Solo menuju Yogyakarta. Sampai di lokasi, mobil menabrak tembok rumah karena diduga pengemudi mobil hilang konsentrasi. Akibatnya bagian depan mobil ringsek dan tembok rumah warga jebol. Sempat mengalami kemacetan di lokasi, mobil pun segera dievakuasi. Kondisi pengemudi sehat walafiat tanpa luka sedikit pun. Untuk kendaraan mobil, bempernya depan rusak.
kita sebagai pihak kepolisian hanya membantu evakuasi dan memperlancar arus untuk di TKP-nya. Kini kasus sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Sepanjang bulan September 2023, Polrestabes Semarang menangkap puluhan tersangka penyalahgunaan narkoba. Dari hasil pemeriksaan kepada para tersangka, terungkap modus baru transaksi jual beli narkoba secara daring. Puluh tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dihadirkan di Polrestabes Semarang. Dari jumlah tersebut, 2 diantaranya merupakan perempuan. 20 tersangka ini merupakan hasil tangkapan selama bulan September 2023. Dari 15 kasus yang terungkap, polisi menyita 63,85 gram sabu-sabu, 2.000 butir psikotropika, dan 2.500 butir obat keras. Polisi berhasil mengungkap modus baru transaksi jual beli narkoba melalui media sosial. Kita berhasil mengamankan modus-modus baru, yaitu melalui Facebook, media sosial, dengan memesan barang yang cukup banyak, yaitu sekitar 1.993 psikotropika dan 2.500 obat keras. Jumlah yang sangat besar, yang lumayan besar melalui platform Facebook tersebut. Polisi juga menemukan fakta peredaran narkoba yang terungkap, beberapa diantaranya dikendalikan dari dalam lapas Kedung Pane, Semarang. Para tersangka akan dijerat dengan pasal tentang penyalahgunaan narkoba sesuai dengan peran dan keterlibatan mereka. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Guna mengoptimalkan pengamanan situasi Kamtibmas di Kota Semarang, Polrestabes Semarang membentuk tim patroli perintis presisi. Tim nantinya akan bertugas sebagai unit reaksi cepat dalam mengantisipasi dan mengatasi kejahatan di tengah masyarakat. Yang disandangnya, timbang tampil ke depan. Tim patroli perintis presisi beranggotakan personel terpilih dari Satuan Samapta. 3 regu patroli dibentuk akan bertugas dalam 3 shift selama 24 jam penuh. Tim patroli presisi akan bertugas mengantisipasi rawan kejahatan dan dapat cepat hadir di lokasi dalam mengatasi gangguan Kamtibmas yang dilaporkan masyarakat. Di antaranya kejahatan jalanan, balap liar termasuk aksi tawuran remaja dengan senjata tajam. Tim patroli presisi juga melakukan kegiatan patroli digital dengan memantau CCTV di seluruh sudut kota. Mereka akan berkolaborasi dengan unit reaksi cepat, yakni Elang Hebat Semarang atau Tebas Polres Semarang dalam bertugas. Apabila ada kriminalitas yang agak meningkat, itu akan saling berkolaborasi antara tim reskrim, yaitu tim Tebas itu, tim Elang Hebat bersama dengan tim patroli presisi akan bergabung untuk bisa sama-sama mengatasi kejahatan yang levelnya sudah tinggi. Dan tim patroli presisi ini ada di dalam aplikasi Libas itu juga akan bersanding bersama dengan tim Elang Hebat itu. Hadirnya tim patroli perintis presisi diharapkan semakin menjamin rasa aman dan nyaman warga Kota Semarang, terutama saat jam rawan gangguan Kamtibmas. Warga dapat melapor melalui aplikasi Libas Polrestabes Semarang sehingga tim dapat segera menuju lokasi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.